Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Bang Jaka di sini. Adik-adik tahu nggak kisah tentang pemberontakan Miriam dan Harun? Kemarin pas hari Minggu di kelas besar yang lalu, kita juga sudah membahas bersama-sama dengan guru sekolah minggu. Jadi, Harun dan Miriam yang sebelumnya menjadi pendamping setia Musa dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, mereka tiba-tiba mengusik kehidupan pribadi Musa dan menyerangnya. Kakak-kakak Musa ini mengatakan hal yang jelek tentang Musa. Rupanya, mereka iri hati kepada Musa karena Musa adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk melakukan misi yang dipercayakan kepadanya. Lalu bagaimana Musa menghadapi isu tersebut? Ternyata adik-adik, Musa tidak bereaksi. Musa adalah seorang yang berhati lembut. Kelembutannya tentu saja lahir dari kedekatannya dengan Tuhan. Tuhan sendirilah yang bertindak. Campur tangan Tuhan menandakan bahwa pentingnya masalah ini bagi dia. Karena begitu murkanya, Tuhan menghukum Miriam sehingga dia terkena kusta. Waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Melihat hal itu, Harun menyatakan penyesalannya. Dia segera datang kepada Musa untuk minta maaf dan meminta belas kasihan Musa. Musa pun sebagai orang yang lembut hatinya datang kepada Tuhan dan memohon kesembuhan atas diri Miriam. Namun, Tuhan tetap menginginkan Miriam dihukum selama 7 hari. Tindakan Harun dan Miriam tidak hanya mendatangkan hukuman bagi Miriam, namun juga seluruh bangsa Israel terhenti perjalanannya karena harus menunggu Miriam sampai sembuh. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita belajar untuk selalu berhati-hati dalam berbicara. Tuhan akan menghukum orang yang bicaranya tidak baik. Ya adik-adik, kita juga belajar untuk tidak saling menjatuhkan atau iri hati kepada teman, tetapi saling mendukung dan menghormati. Jika kita menghormati Tuhan, berarti kita juga harus menghormati hamba-hamba atau pelayan-pelayan yang dipilih oleh Tuhan. Kita juga belajar bersyukur untuk pilihan Tuhan atas kita atau orang lain secara khusus, sehingga kita mampu menunaikan tugas panggilan kita secara bertanggung jawab. Dan lebih dari itu, kita juga belajar untuk mau memaafkan. Misalnya memaafkan teman-teman kita seperti yang Musa telah lakukan. Bacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, sekarang mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tolonglah kami agar kami tidak iri hati dan selalu menghargai pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menjaga setiap kata yang keluar dari mulut kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin.